Makanya orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ini. Kenapa? Karena malam ini walaupun satu malam saja istimewanya itu sama dengan 1000 bulan. Tanda-tandanya apa saja sih Ustaz kalau misal kita mau mendapatkan tadi? Karena kita nggak tahu nih, kita nggak Ya. tahu kapan itu datangnya. Nah itu ada Iya. tanda-tandanya nggak Ustaz? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bunda dimanapun kamu berada. Semoga hari ini masih dalam keadaan semangat untuk menjalani ibadah Ramadan. Alhamdulillah, selamat datang kembali di podcast Ruang Amanda, menebar inspirasi, menebar kebaikan. Edisi hari ini, insya Allah kita akan membahas panjang dan lebar, insya Allah membahas tentang malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah bagaimana sih agar kita layak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, hari ini spesial kita hadirkan sosok Ustadz yang luar biasa, Ustadz Aziz. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ihsan di Jeruk Legi, Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz aktivitas Ramadan? Alhamdulillah aktivitas Ramadan di pondok maupun di luar cukup padat ya. Masya Allah. Ya, mohon doanya saja mudah-mudahan bisa terus lancar. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Amanda, Ustadz. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa sih Ustadz? Sama apa sih spesialnya malam Lailatul Qadar itu? Mungkin monggo Ustadz. Khair insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Kalau tadi ditanya tentang apa itu malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu sebetulnya Laila itu kan artinya apa? Malam. Qadar apa itu Ustaz? diartikan kemuliaan. Ya. Malam Lailatul Qadar. Ini Lailatul itu sudah artinya malam sebenarnya. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan malam Qadar artinya malam kemuliaan ya. Tapi orang banyak menyebutnya malam Lailatul Qadar. Laila tadi artinya malam. Ya. Laila itu sudah artinya malam. Ya. Nah, jadi kita bahasakan di sini malam kemuliaan. Jadi apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Lebih jelasnya kita bisa baca tuh di surah Al-Qadr. Ya, surah Al-Qadr Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami di sini kami Allah anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah Anda apa malam Lailatul Qadar itu? Kemudian dijawab oleh ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu adalah malam yang khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Makanya orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ini. Kenapa? Karena malam ini walaupun satu malam saja istimewanya itu sama dengan 1000 bulan. Jadi satu malam sama kebaikannya dengan 1000 bulan. 1000 bulan, Masya Allah. Jadi orang itu berusaha mencari gimana, dan berusaha mencari agar supaya dirinya itu mendapatkannya. Gitu. Terjawab ya. Apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang diantara keistimewaannya adalah satu malam itu bernilai 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu berapa tahun berarti? Jadi 1000 dibagi 12 ya. 83 tahun. Masya Allah. Kalau kita sholat di dalam malam Lailatul Qadar itu berarti sholat kita itu dinilai, berarti kita sudah menjalankan sholat selama 83 tahun lebih. Bayangkan
Padahal umur kita saja, ya umur kita mungkin nggak nyampe segitu kan gitu kan. Insya Allah. Masya Allah. Itu soal bunda apa namanya penyampaian dari Ustaz Aziz tentang betapa istimewanya malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin kita lanjut pembahasan untuk karena kan ini ya Ustadz ya, apa namanya sebagian besar ini kan memang di 10 malam terakhir ya, 10 malam ya. terakhir. Nah itu tanda-tandanya apa saja sih Ustadz kalau misal kita mau mendapatkan tadi, karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kapan itu datangnya. Nah itu ada tanda-tandanya nggak Ustadz untuk? Jadi ini spesial ya. Jadi setinggi spesialnya, sebesar spesialnya malam Lailatul Qadar itu, Allah juga membuat malam Lailatul Qadar itu spesial juga. Artinya ada kekhususan yang mana terjadinya kapan itu tidak ada yang tahu. Walaupun nanti ada beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang tanda-tandanya, menerangkan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, di sini kita bahas dulu nih hikmah. Kenapa sih malam yang sebegitu istimewanya, kenapa nggak Allah kasih tahu aja nih kamu udah ini malam Lailatul Qadar itu tanggal ini, udah paten itu. Kenapa sih nggak paten? Kenapa sih kemudian belum dikasih tahu oleh Allah, masih dirahasiakan? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan kapan sih kita mati ya kan? Kita mati itu kapan? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah kenapa dirahasiakan? Nah, ini yang perlu orang itu mengetahui. Kadang ada orang yang berputus asa. Lah enggak tahu. Capek nyari-nyari gitu kan. Nah, ini sebetulnya salah dalam satu sisi ya. Sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagaimana Allah ciptakan mati. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk itu ada ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, Allah ciptakan kehidupan itu agar supaya Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Ya, sebetulnya di antara kalian itu mana sih orang-orang yang paling banyak, paling bagus amalnya? Nah, maka di antara kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu adalah Allah ingin tahu nih siapa orang-orang yang betul-betul serius mencari, siapa orang-orang yang betul-betul tulus ingin mendapatkannya, siapa orang yang sungguh-sungguh di dalam mencarinya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan memberi hasil yang terbaik. Nah, ini hikmahnya ya, hikmahnya. Kemudian apa tanda-tandanya? Nah, di antara yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, yakni taharrau lailatul qadri fi ashril awakhiri min Ramadan. Ini tanda-tandanya. Ya, yakni carilah malam Lailatul Qadar itu ya, itu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, berarti kan ini kan ke depan ini kita 10 hari terakhir ini. Loh, 10 hari terakhir itu kapan? Kan masih remang-remang juga bagi kita. Maka ada hadis lain mengatakan bahwa yang dimaksud malam 10 malam terakhir itu khususnya adalah yakni al-witr, yakni pada malam-malam yang ganjil. Lebih spesifik lagi. Lah, malam-malam ganjil malam keberapa ini? 21 kah? 23, 25, 27 atau 29? Nah, di situ kemudian masih banyak perbincangan, masih banyak ikhtilaf ya, dan yang paling kuat di antara mengatakan adalah malam ke-27. Nah, berarti kita fokus 27 aja dong. Nah, gitu kan? Kalau kemudian kita mengambil hadis yang 27, fokuskan pada di situ, ternyata 23 eman-eman. Makanya cari di 10 hari terakhir itu ya, kemudian kita fokuskan di malam-malam ganjil itu dilebihkan ya, mencontoh Nabi, dilebihkan artinya ditambah, ibadahnya ditambah. Kalau tadinya tilawahnya ini sejam ya, habis isya sejam misalnya, tambahlah ya, tambah jadi 2 jam, atau tambah nanti sebelum sahur tilawah lagi, atau sebelum sahur nanti tahajud dulu ya. Intinya ditambah. Nah, ini diantara tanda-tanda.
Pada kaul yang lain ada tanda-tanda yang terjadi dalam semesta, yang misalnya banyak yang menyampaikan bahwasanya tanda-tanda itu adalah malam itu terasa tidak, hawanya itu tidak panas, hawanya tidak juga terlalu dingin, ya. Kemudian matahari, sinar matahari di esok harinya itu yang kemudian tidak, teriknya itu tidak terlalu menyilaukan, tidak terlalu panas, ya. Itu kalau pagi hari. Malam harinya itu cerah, ya, cerah, kemudian tidak mendung. Nah, ini diantara yang kami baca dalam beberapa keterangan, ya, termasuk salahnya di kitab Riyadhus Shalihin. Gitu. Itu tanda-tandanya. Jadi silakan nanti ini 10 hari terakhir ini, yuk kita cari tanda-tandanya, ya. Masya Allah. Kita cari, insya Allah. Siap. Masya Allah sekali Ustaz penjelasannya tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Jadi walaupun mungkin tadi ya salah satu hadis yang kuat tanggal 27, tapi bukan berarti kita tanggal 27 itu ya harus ibadah dimaksimalkan, tapi bagaimana kita bisa maksimalkan 10 hari terakhir ini benar-benar kita maksimalkan untuk beribadah. Nah, untuk amalan atau ibadahnya sendiri Ustaz yang bisa kita maksimalkan di untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apa aja Ustaz? Ya. Untuk amaliyah, ya. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya. Aisyah ini istri Nabi SAW. Jadi beliau pernah bertanya, ya, wahai Nabi, bagaimana kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini amalan yang kemudian masyhur kalangan masyarakat. Jadi ketika kita mengharapkan dan kita berhusnudzon ini adalah malam Lailatul Qadar, ya, atau malam kemuliaan itu, maka kita perbanyak nih, amaliyahnya adalah perbanyak doa. Doa itu mudah. Doa itu mudah dan pendek, ya. Artinya juga indah. Kata Nabi, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Langsung hafal, ya? Langsung hafal. Coba. Cek. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Pemirsa di rumah juga bisa dicoba, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Sungguh indah ini artinya. Allahumma, duhai Allah, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau Allah, afuwun, itu suka memberi maaf, ya. Afuwun, suka memberi maaf. Kalau orang itu biasanya afwan gitu kan, itu afuwun. Allah maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, jadi kita mohon maaf atas segala khilaf, ya, yang kita pernah lakukan, atas segala dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kan, kadang ucapan kita, ya kita biasa-biasa saja, tapi ternyata orang yang kita ajak bicara ternyata sakit hati atau yang lain sebagainya lah. Dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang orang lain nggak tahu, ya. Ini yang kemudian kita harus minta, cari, ya, permintaan maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, permohonan maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya di hadis lain, nah ini juga salah satu amalan, ya, salah satu amalan di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man qoma, siapa yang sholat, ya, siapa yang menegakkan sholat, yakni man qoma Lailatul Qadri, siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, orang yang kemudian melaksanakan sholat menepati pada saat malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu, maka orang itu ghufira, diampuni, lahu, baginya, ya, ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang sudah berlalu dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah ia kerjakan.
Jadi ini betapa kita kemudian diberi begitu jelas amalan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain dan tidak bukan, ya. Amalan-amalan itu ringan, mudah dilakukan, dan keistimewaannya sangat dahsyat. Keistimewaannya sangat dahsyat. Jadi tadi apa? Kita ketika mampu melakukan sholat, menepati malam Lailatul Qadar itu, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, yakni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi di sini paling tidak ada dua amalan, ya. Ini amalan pertama banyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Atau kadang juga dibaca dalam masyarakat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua yakni memperbanyak salat. Ya, memperbanyak salat. Yakni sesuai dengan sabda Nabi tadi. Apakah amalan yang lain ini tidak dianjurkan, Ustaz? Ya, sebetulnya boleh-boleh saja. Seperti misalnya perbanyak baca Quran, ya, di dalam malam-malamnya itu. Ya semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Tapi dalam konteks dua aktivitas tadi, dua amalan tadi itu lebih diutamakan karena itu ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita maksimalkan berdoa, mohon ampun pada Allah dan juga sholat, Ustaz, ya. Sholat. Nah, bahkan kalau tips dari Imam Syafi'i itu adalah kalau kita melakukan sholat, ya sholat isya. Siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah di masjid, kemudian siapa yang melakukan sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh, menangi sholat isya dan sholat subuh berjamaah saja, itu berarti orang itu telah mengisi malam penuh, ya. Karena diantara keutamaan sholat isya dan sholat subuh itu apa? Yakni diantara keutamaannya adalah orang itu yakni telah melakukan ibadah semalam penuh. Nah, sehingga kemudian ya kuncinya berarti kita jangan terlambat isya, ya kita ikut sholat isya, kita jangan terlambat sholat subuh. Nah ini kata Imam Syafi'i. Makanya kalau toh misalnya kita mungkin terlalu capek segala macam, kita kehilangan masa di setelah isya sampai subuh, ya kan? Ya paling tidak kita jangan sampai nih sholat subuhnya ketinggalan atau sholat isya ketinggalan. Dua sisi ini ya diisi biar nanti kita tetap mendapatkan keutamaan penuh malam itu dalam Masya Allah. Gitu. Kalau misal amalan sunnah lainnya berarti kalau misalnya kita baca Quran terus kemudian mungkin kita bersedekah, itu apakah ketika di malam Lailatul Qadar juga akan sama pahalanya dengan 1000 bulan juga? Nah, sama semua amalan yang dilakukan yakni di dalam Lailatul Qadar itu, ya jadi keutamaannya sama tadi 1000 bulan. Sebagaimana kita melakukan kebaikan 1000 bulan. Kita sedekah pada malam hari itu misalnya, ya. Atau kita baca Quran. Maka keutamaannya itu sama dengan kita baca Quran 1000 bulan. Masya Allah. Kita sedekah, berarti kita sedekah itu sama dengan sedekah 1000 bulan. Berarti kali lipat sebenarnya kalau misal malam itu pas banget kita bersedekah 10.000, berarti dikalikan 1000. Masya Allah. Masya Allah. Jadi makanya orang itu jadi mencari betul itu. Kalau yang tahu, ya, kalau yang tahu. Kalau yang nggak tahu, ya misalnya nggak tahu tentang keutamaan ini, ya santai-santai aja. Malah banyak di fenomena masyarakat kita kan 10 pertama ramai, ya kan? Ramai. 10 kedua ada kemajuan. Ya. Ini mulai kemajuan artinya jamaah maju, ya, mulai sedikit, ya. Nanti 10 terakhir itu tambah sedikit, ya. Padahal Nabi SAW itu mencontohkan, ya, kalau 10 terakhir itu beliau membangunkan keluarganya, beliau mengikat pinggangnya, ya kan, beliau memperbanyak di sana amal. Itu contohnya Nabi. Nah, kita gimana? Kayak kita ini 10 hari terakhir ke depan ini, makanya ayo kita ya bareng-bareng lah saling mengingatkan di antara teman, di antara keluarga lah, paling kecil ya keluarga suami istri. Yuk kita bangun nih, ini malam ganjil. Jangan lewatkan. Emang. Mungkin terakhir Ustadz, ada nggak tanda-tanda kalau misal ternyata kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi? Ya, tanda-tanda kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Ya, jadi kalau saya sendiri belum pernah membaca, ya, artinya belum pernah membaca. Ini nih kalau orang itu dapat malam Lailatul Qadar itu wajahnya nanti mencorong, misalnya gitu, ya. Belum pernah membacanya. Tapi kami
pernah mendengar, artinya ketika kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya pagi harinya itu pasti akan lebih apa ya, lebih bersemangat, lebih ceria lah, sebagaimana tadi tanda-tanda yang disampaikan, diantaranya pagi hari itu cerah ya kan, pagi hari cerah, kita sudah semangat gitu ya, semangat dalam melakukan aktivitas pada hari itu. Masya Allah, jazakumullah khairan pada Insyaallah. Ustadz Aziz sudah membagikan ilmu pada kita, Insyaallah. terutama tentang malam Lailatul Qadar. Semoga kita yang menyimak bisa mengaplikasikannya. Amin. Dan juga insya Allah semoga kita mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar tahun Amin, ini. amin, amin. Masya Insya Allah. Allah. Terima kasih Amin. sekali Ustadz sudah mampir di podcast Ruang Amanda. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Bunda, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Aziz tentang malam Lailatul Qadar. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Oke Sobat Bunda, sekian dari saya di sesi ini di podcast Ruang Amanda. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi dan semangat untuk terus mendapatkan kebaikan. Sekian dari saya dalam podcast Ruang Amanda, menebar inspirasi, menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.